warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Perkenalkan, nama saya Zaibun Nisa. Saya Bilqis Nur Aziza. Saya Iga Finalia Putri. Oke, Yang pertama dakwah Nabi di Mekah. Pada mulanya Nabi Muhammad berasal dari nasab mulia yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim, yang kemudian diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Selain beliau juga menjadi penebar rahmat bagi seluruh alam dengan menjadikan perbuatan akhlak di segala bidang sebagai program andalan. Beliau juga membawa kabar gembira bagi umat yang mau menerima ajaran serta peringatan baik bagi yang menolak. Ada poin-poin penting tentang Nabi Muhammad sebelum diutus. Yang pertama, tempat tinggal Muhammad kecil, penyucian hati Nabi tahap 1 di desa Halimah, perkumpulan Bani Sa'ad. Yang ketiga, sejak kecil beliau ditinggal oleh bapaknya, setelah itu ditinggal oleh ibunya. Selanjutnya kakeknya begitu menyayanginya dan hidup beliau memperhatikan. Yang keempat, latihan kesabaran dengan mengembala kambing. Yang kelima, berperan aktif dalam kegiatan masyarakat sejak kecil. Yang keenam, menimba pengalaman internasional. Selanjutnya, tidak pernah cacat di masyarakat. Memiliki prestasi yang diakui oleh umatnya sejak usia belia. Yang terakhir, membuat menjelang usia matangnya 40 tahun secara intensif melakukan perenungan tentang hakikat kehidupan. Dan berikut merupakan tuntunan Allah kepada beliau yang dapat kita ketahui dari Al-Quran. Ya, betul. Al-Quran diturunkan di dalam dadanya. Bimbingan Allah lewat Al-Quran sangat nyata dan setiap aktivitas dakwah beliau, setiap perkataan beliau dituntun oleh Allah. Di sisi lain, beliau juga dikaruniai istri yang taat. Lanjut. Apa itu? Objektif. Masih dakwah. Judul. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya masuk Islam pada masa ini ialah orang-orang terdekat dengan Rasulullah, dan orang-orang dianggap mampu memegang rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istrinya. Istrinya yang paling tahu tentang Muhammad. Jika Muhammad hanya main-main, mungkin istrinya akan ragu-ragu menerima ajarannya. Abu Bakar aktif berdakwah, memanfaatkan posisinya sebagai seorang pedagang, pakar tentang nasab dan orang-orang supel yang sering dikunjungi oleh masyarakatnya. Selanjutnya, orang yang masuk Islam atas ajakan Nabi Muhammad yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah. 8 orang tersebut merupakan pelopor pertama di mana mereka melakukan sholat dan selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau bisa juga disebut dengan al-jah. Dakwah terang-terangan terhadap penduduk Mekah dimulai sejak turunnya ayat 214 surah Asy-Syu'ara yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Yang pertama, peringatkanlah kerabat-kerabat dekatmu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu bahwa ketika turun Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, "Siapakah ini?" Mereka pun berkumpul kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian di hadapan azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Sialan kamu, kamu tidak mengumpulkan kami kecuali hanya untuk ini." Kemudian Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Quran surat Al-Lahab ayat 1. Yang kedua, dimensi efek dakwah terhadap masyarakat kota Makkah. Nabi Muhammad SAW datang dengan dakwah memutarbalikkan kehidupan manusia 180 derajat. Dan ajakan tersebut tidak saja menyentuh ideologi mereka, tapi meliputi kehidupan mereka di segala aspeknya. Seandainya Nabi Muhammad SAW hanya membatasi dakwanya dalam hal penegasan Tuhan dan pembodohan akal mereka, niscaya itu sudah cukup untuk menjadi sebuah pembangkangan. Namun di samping ajaran semua itu, Nabi SAW mengajak untuk beriman pada hari kebangkitan. Mereka menganggapnya suatu hal yang aneh dan sangat tidak rasional. Yang ketiga, sarana dakwah Nabi di Makkah. Yang pertama, sarana fisik. Sarana fisik bisa meliputi Masjidil Haram sebagai sarana untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Yang kedua, Bukit Safa sebagai tempat pertemuan umum di lapangan mereka, lapangan terbuka. Yang ketiga, rumah sebagai tempat pengkaderan para sahabat. Yang keempat, tablik terbuka. Yang kelima, dakwah bilhal. Yang keenam, melakukan ta'akhi. Yang ketujuh, meminta bantuan. Yang kedua, sarana non-fisik. Sarana non-fisik bisa meliputi hubungan Rasulullah SAW yang dekat dengan Allah. Yang kedua, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur. Yang ketiga, kehati-hatian dan kewaspadaan. Yang keempat, menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. Selanjutnya, peristiwa hijrah ke Habasyah. Usai terjadinya pemboikotan sekitar tahun 617 Masehi, Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan Ramadan, dua orang yang sangat dicintainya, yakni paman beliau Abu Thalib Abu Thalib wafat. 3 hari kemudian disusul wafatnya istri beliau, yaitu Khadijah. Khadijah wafat pada usia 65 tahun. 6 bulan Rasulullah memakamkannya di Al-Hajun. Pada masa selanjutnya, beliau sering membicarakan akan keindahan hari-harinya bersama Khadijah, berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya dan menghormati keluarganya. Mohon maaf, tadi salah baca, salah apa? Salah menerangkan. Iya. Oke, saya ulangi. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dilakukan kaum muslimin dalam 2 gelombang. Rombongan pertama kaum muslimin yang berjumlah lebih kurang 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun kelima, bulan ke-7 kenabian, dilanjutkan dengan rombongan hijrah kedua hingga keseluruhannya berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah binti Muhammad, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin rombongan.
Rombongan ini mendapat sambutan yang baik dan penghormatan dari Raja Najasyi. Namun kaum Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habasyah. Mereka mengirim utusan dipimpin Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash serta memberi hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Tatkala Raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin dan mereka pun menjelaskan pandangan Islam tentang Isa dengan sebenar-benarnya, maka raja mengamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan mereka kepada kaum Quraisy. Tidak hanya itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di dinding Ka'bah, yang isinya antara lain, yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim. Yang ketiga, dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim. Yang keempat, dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim. Yang kelima, pemukiman umat Islam dikucilkan di bagian kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar Mekah. Masih dalam tahun yang sama, di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah. Di antara telah berkumpul sekelompok besar kaum kafir Quraisy. Lalu beliau berdiri di antara mereka. Namun tiba-tiba beliau membaca surat An-Najm. Padahal orang-orang kafir belum pernah mendengarkan kalam Allah. Mengingat sebelumnya ketika beliau mengejutkan mereka dengan surat ini dan mengetuk telinga mereka dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menarik, satu persatu dari mereka tetap di tempatnya mendengarkan kalam ilahi tersebut. Di hati mereka tidak terlintas apapun selain kalam ilahi sampai ketika beliau membaca ayat Fasjudu lillahi wa'budu, yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran surat An-Najm ayat 62. Yang kedua dari Habasyah. Nama-nama muhajirin pada hijrah kedua. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua Saudah dan suaminya Sukron. Yang ketiga Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb. Yang keempat Khalid bin Sa'id bin Ash bin Umayyah. Yang kelima Umar bin Robab al-Sahmi. Yang keenam sebagian pendapat Ammar Yasir juga ikut hijrah. Peristiwa muslim kan? Iya kan masih kan? Iya kan? Iya. Peristiwa Amul Huzni. Usai terjadinya pemboikotan sekitar tahun 617 Masehi, Rasulullah SAW mengalami tahun kesedihan. Pada tahun tersebut, tepatnya pada bulan Ramadan, dua orang yang sangat dicintainya, yaitu paman beliau Ali bin Abi Thalib wafat. 3 hari kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat.
radhiyallahu anha wafat pada umur 65 tahun 6 bulan. Pada masa selanjutnya Rasulullah memakamkannya di Al-Hajun. Pada masa selanjutnya Rasulullah sering menceritakan keindahan bersama Khadijah radhiyallahu anha. Sudah kita jawab. Berikut adalah gambar Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha dengan menunggangi burut bersama malaikat Jibril alaihissalam dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum Nabi melakukan Mi'raj, Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi sholat, sebelum Nabi melakukan Mi'raj, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat membelah dadanya dan mencucinya dengan air zam-zam. Setelah itu malaikat Jibril memberikan 2 minuman, yang satu berisikan minuman keras dan yang satu berisikan susu. Nabi Muhammad memilih minuman yang berisi susu. Setelah itu Nabi dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan. Pada perjalanan Nabi Muhammad melihat orang yang sedang memanen dan tanaman tersebut tumbuh terus. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah contoh orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah tidak akan habis hartanya melainkan bertambah di sisi Allah." Kemudian di tempat lain Nabi Muhammad mencium bau harum. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Kuburan siapa itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah kuburan Masyitah, yaitu tukang sisir Fir'aun. Masyitah dan keluarganya direbus oleh Fir'aun karena membela agama." Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Bersama malaikat Jibril. Di situ Nabi juga melihat orang yang sudah tua. Beliau bertanya, "Siapa itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran dunia sekarang ini." Lalu beliau juga melihat orang yang mukul-mukul kepalanya dengan batang besi. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa itu?" Itu adalah perumpamaan orang yang suka menggoda suami atau istri orang lain. Padahal dan dia tidak peduli dengan pasangannya. Setelah melakukan perjalanan tersebut, beliau naik ke langit pertama. Beliau bertemu dengan Nabi di langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua beliau bertemu dengan
pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah dari langit ketujuh Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ketujuh. Dari situ Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad menyetujuinya dan kembali ke Sidratul Muntaha. Setelah kembali ke Sidratul Muntaha, Allah memberikan keringanan menjadi 45 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali pada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim masih berpendapat yang sama bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melakukan sholat 45 kali dalam sehari. Kejadian tersebut berulang kali hingga terakhir menjadi 5 kali dalam sehari. Nabi Ibrahim pun masih kurang setuju, tetapi Nabi Muhammad merasa tidak enak kepada Allah sehingga menerima untuk mengerjakan sholat selama 5 kali dalam sehari. Aku juga dah. Ya, sekali. Ini tidak apa-apa. Jadi tepuk kita yang ganti dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif. Dakwah ke Taif. Sepeninggal Abu Thalib dan istri beliau Khadijah, beliau orang kafir malah menekan beliau dan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Dari situ Nabi Muhammad berpikir untuk dakwah, untuk hijrah ke Taif dengan harapan penduduk Taif akan menerimanya. Namun harapan Nabi Muhammad ternyata hanya tinggal harapan. Penduduk Taif malah menolaknya, mencemoohnya dan berlaku buruk kepadanya. Penduduk Taif di situ pun menyuruh anak-anak untuk melemparkan batu kepada beliau. Dari situ Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk kembali ke Makkah dalam keadaan sulit dan susah. Begitulah perilaku penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kesedihan itu tidak berlangsung lama, karena pada saat kembalinya Nabi Muhammad dari Taif ke Mekah, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada saat kembalinya Nabi dari Taif ke Mekah, tepatnya di Qarnul Manazil, Nabi Muhammad sedang berjalan. Di situ Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril turun dan menemuinya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Allah telah mengutusku dan malaikat penjaga gunung untuk melakukan apa yang engkau minta. Malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Nabi Muhammad, jika engkau ingin, aku akan meruntuhkan dua gunung besar di Mekah. Dua gunung besar di Mekah. Lalu Rasulullah menjawab, tidak. Beliau hanya ingin anak keturunan dari penduduk Taif
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang kedua yaitu tepatnya di pertolongan kedua, Nabi berada di lembah Nahlah. Beliau tinggal di sana beberapa hari. Dari sana Allah mengutus sekelompok jin. Di situ Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dengan membacakan surat Jin. Pada pertolongan kedua, Allah mengutus kelompok jin untuk menemui Rasulullah. Di situ Rasulullah mendakwakan Islam sehingga sekelompok jin tersebut akhirnya masuk Islam. Kejadian ini diceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 28 sampai 31 dan surat Jin ayat 1 sampai 15. Kejadian apa, Pak? Selanjutnya perjanjian Aqobah. Pada tahun-tahun berikutnya, bertepatan pada tahun 621 Masehi, sejumlah 12 jamaah haji dan Yastri bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyimak dakwanya. Mereka menyambut agama Islam dengan sangat baik sehingga mereka menyatakan keislaman dan melakukan bayat. Berikut perjanjian Aqobah 1. Menyatakan kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan mereka harus rela mengorbankan harta dan menyatakan kesediaan mereka untuk mendakwahkan agama Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyatakan bahwa tidak ada menyekutukan Allah. Yang keempat, menyatakan tidak akan membunuh, menyatakan tidak akan lagi melakukan perbuatan curang dan dusta. Next. Perjanjian Aqobah 2. Perjanjian ini terjadi bertepatan pada tahun 622 Masehi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan 73 pria, 2 wanita yang berasal dari Yatsri, di waktu tengah malam. Kedua wanita tersebut bernama Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Adli. Perjanjian ini dibuat pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab juga kembali ikut dengan penduduk Yatsri yang telah memeluk agama Islam. Terus perjanjian. Isi perjanjian Aqobah kedua yaitu Sebelum itu paman Abbas, beliau ditemani pamannya Abbas. Pada saat itu Abbas belum masuk Islam. Dari situ Abbas minta Islam apa Nabi. mereka pun menemui Rasulullah di Aqobah pada malam hari. Rasulullah mendatangi mereka bersama pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Berikut perjanjian Aqobah kedua. Yang pertama, kesiapan penduduk Yatsri untuk melindungi Nabi Muhammad dari bahaya apapun. Yang kedua, keikutsertaan penduduk Yatsri berjuang bersama dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yatsrib ikut memajukan agama Islam dan membantu untuk menyiarkan agama kepada sanak saudara mereka masing-masing. Yang keempat, kesiapan penduduk Yatsrib untuk menerima segala resiko dan rintangan yang menghadang mereka. Hikmah dari substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, tauhidullah atau keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan memelihara alam semesta adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala apa saja dari makhluknya.
tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada selain Allah yang menyamainya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4. Yang kedua, adanya hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan panjang, yakni kehidupan di alam akhirat. Selanjutnya, kesucian